pun ratusan kali umrah, sholat Anda bermasalah, umrahnya nggak akan ada nilainya. Yang diuji pertama kali sholatnya. Jika bagus, indikasi amal yang lain bagus. Jika bermasalah, yang lain pasti ada persoalan. Menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita. Dan janji Allah yang akan diberikan di dunia dan di akhirat. Saat di dunia Allah berjanji kalau seseorang benar sholatnya seperti yang Nabi tuntun, dia akan dijamin diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan pada yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi. Jadi kalau Anda punya persoalan dalam kehidupan, padahal sholat tiap hari 5 waktu plus sunnahnya belum selesai juga, maaf, bukan karena sholatnya, mungkin cara kita menunaikannya yang belum sempurna. Satu kali datang seorang lelaki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhala ila al-masjid an-nabawi. Kemudian dia masuk ke masjid Nabi. Shalla bi janbi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia salat di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke masjid Nabi an-nabawi, salat di samping Nabi. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shimalan. Kalau dia salam ke kanan, ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menunggu jeda, Nabi langsung mengatakan kepada orang ini. Biasanya kalau Nabi ingin memberikan komentar, itu diberikan jeda dulu. Tunggu selesai amalan baru diluruskan. Ini tidak. Ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting yang enggak boleh ditunda. Seketika langsung dikatakan pada orang ini. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal dia sudah salat. Baik, fa'ada salatan, maka dia mengulang salatnya, tidak tanggung-tanggung salat samarat sampai 3 kali. Tapi setiap dia mengulang dan salam, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang kalimat serupa. Begitu salam kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Lantas orang itu berkata sampai yang ketiga, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Ini yang saya mampu, kan? Alimni, tolong ajarkan saya seperti apa yang benar. Maka kemudian, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada orang ini. Ingat, jadi ada masalah di sini. Ada orang sholat di samping Nabi, di zaman Nabi, di masjid Nabi. Ketika selesai sholat, dia punya masalah. Kata Nabi, sholat kamu bermasalah, tolong ulangi. Sholat lagi. Ada yang tidak benar dalam sholatnya. Jadi Anda bisa bayangkan, zaman Nabi saja, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, karena cara belajar sholatnya keliru, maka sholatnya bermasalah. Kata Nabi, ulangi. Lalu dia katakan, tolong ajarkan saya Rasulullah. Maka kata Nabi, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah." Kalau kamu sholatnya ingin sempurna, ingin benar, ya, pertama asbighul wudu, sempurnakan dulu wudunya. Famastaqbilul qiblah, lalu menghadap ke arah qiblah. Dicontohkan oleh Nabi dari awal sampai dengan akhirnya. Sampai kemudian kita dengar kalimat Nabi tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Jadi ketika kita diminta salat, tidak sekedar sembarangan kita takbir sampai selesai salam, tidak. Kalimat Nabinya, Anda mesti lihat dulu saya salat. Pelajari seperti apa saya sholat, baru kemudian praktekkan seperti Anda melihat saya sholat. Nah, persoalan terbesarnya, kemarin kita bahas dengan cukup panjang, kenapa Nabi sangat memberi perhatian yang tinggi terhadap aktivitas sholat ini, dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan orang sudah sholat diminta diulang lagi, mesti lihat saya dulu begini, kata Nabi. Baik, ya, kita bahas di pertemuan lalu, dengan cepat kita sampaikan ringkas, bahwa sholat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita dan janji Allah yang akan diberikan di dunia dan di akhirat. Saat di dunia Allah berjanji kalau seseorang benar sholatnya seperti yang Nabi tuntun, dia akan dijamin diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan pada yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi. Nah, jadi Nabi itu membuat ketat fikih sholat, bukan ingin membebani kita supaya rumit sholatnya, bukan. Tapi persoalannya, Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan 5 keistimewaan ini. Jangan sampai ada umat Nabi nggak dapetin satu di antara yang 5 ini. Dengan cepat, 1,
Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Ya, itu ada di Quran surah ke-29 ayat 45 seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar, sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelaku dari dua sumber keburukan. Pertama, fahsya yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu, syahwat. Ya. Maaf, pornografi, porno aksi, zina, LGBT itu fahsya. Munkar, keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal. Merampok, membunuh, mencuri, korupsi, narkoba, macam-macam, itu munkar itu. Ini mustahil ada orang sholat perilakunya buruk. Nabi menginginkan setiap orang sholat harus jadi orang baik. Silakan Anda cek ya, anak-anak kita itu baru tumbuh saja, menjelang balik usia 7 tahun, yang ditekankan oleh Nabi itu sholatnya, bukan yang lain. Dan Nabi ajari dia sholat. Kenapa? Karena kalau anak-anak baik sholatnya dari sejak awal, akan tumbuh jadi orang baik setelahnya. Saya ingin sampaikan pesan nih, agak unik sekarang ya. Kalau dulu orang fokus pada sholat nih, sekarang saya agak bingung, anak-anak TK udah diajarin manasik gitu kan. Insya Allah, fokus dulu pada sholatnya gitu kan. Tidak salah memang, cuman fokus pada yang utama gitu. Sholat pada belum baik, masuk ke masjid langkahnya sudah salah, diajarin manasik gitu kan. Baik, memang tidak keliru, tidak, cuma ada prioritas yang harus kemudian jadi patokan di situ. Baik, yang kedua, orang yang sholatnya benar, itu hatinya cenderung tenang. Cenderung tenang. Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Kita sudah bacakan. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya, kata Allah. Ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jika benar zikirnya kepada Allah, salatnya benar, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Kalau hati Anda sudah tenang, dihadapkan pada masalah apapun akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah gitu. Di orang-orang yang salatnya baik menghadapi persoalan kehidupan, itu cenderung lebih nyaman, tenang gitu. Nggak susah dia. Itu poinnya. Yang ketiga, orang kalau salatnya benar, dijamin langsung oleh Quran, seperti pernah kita bahas kemarin, ya, Allah akan jamin kemudahan hidupnya, bahkan rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3, ditafsir di Al-Baqarah di ayat yang sama 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya tingkatkan, yaj'al lahu makhrajan. Kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Tolong garis bawahi lagi ya, sering kita lupain. Rumus menyelesaikan masalah itu mudah menurut Quran. Anda tingkatkan takwa, masalah Allah selesaikan. Semakin Anda tingkatkan takwa, persoalan lebih ringan. Orang-orang yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diringankan kehidupannya oleh Allah. Bukan nggak punya masalah, Bu ya. Sama, dia punya masalah. Cuman saat akan dihadapi, Allah sudah ringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan seperti nggak punya masalah. Jangan Anda kira misalnya para ulama, ya misal para kiai, para ustadz, atau orang-orang yang sebagian dekat dengan Allah nggak punya masalah. Mungkin banyak masalahnya. Mungkin banyak. Kadang-kadang masalah orang juga ikut dipikirin juga gitu kan. Silakan Anda cek. Apa Anda pikir pulang pengajian Ustaz selesai? Tidak. SMS kadang penuh lagi. Kadang ada yang nanya via email lagi. Ya, diri sendirinya mungkin nggak punya masalah. Masalah orang ikut dipikirin. Ya. Tapi alhamdulillah, ya beberapa keadaan dibuat ringan. Ya, bukan nggak punya masalah, tapi diberikan keringanan ya dengan beberapa hal yang Allah kemudian berikan aturannya. Dan Anda tidak harus menjadi ustaz atau ulama untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Abu Bakar seorang pebisnis, ya. Utsman seorang pebisnis. Umar bin Khattab seorang birokrat. Ketika dekat dengan Allah, ringan masalah kehidupannya. Tayyib. Nah, bagaimana cara meningkatkan takwa? Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertamanya bersanding dengan sholat. Di Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang menyempurnakan sholat. Jadi kalau Anda punya persoalan dalam kehidupan, padahal sholat tiap hari, 5 waktu plus sunnahnya belum selesai juga, maaf, bukan karena sholatnya, mungkin cara kita menunaikannya yang belum sempurna. Karena bahasa Qurannya menyempurnakan sholat, bukan cuma asal sholat.
Baik, yang keempat, orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran. Setiap doa yang ia mohonkan kepada Allah itu akan disegerakan untuk dijawab. Disegerakan untuk dijawab. Masya Allah ya. Itu sudah kita contohkan di bulan lalu. Bahkan contohnya, contoh yang sangat luar biasa, yang kata manusia nggak mungkin terjadi, kata Allah tidak ada yang mustahil. Itu contoh di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Sisi paling kanan sebelah atas di pojok, ya, yang sudah berumah tangga puluhan tahun, sudah sepuh, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, istrinya maaf divonis monopos dan mandul, kata dokter nggak mungkin nih, ya, ada keturunan, tapi apa yang terjadi? Teruskan aja ya. Antum kan sudah sholat, tenang aja ya. Urusan lampu padam nyala, urusan kita ta'lim. Jadi apa yang terjadi? Suaminya kemudian sholat, memohon kepada Allah dalam sholatnya dan dikabulkan dan punya keturunan dia. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, teman-teman sekalian, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan, apapun aktivitasnya. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Jadi Anda tidak diminta oleh Allah jadi apapun, silahkan aja sesuai dengan apa yang Anda kira-kira inginkan, selama itu baik. Yang penting kaidah Qurannya soleh, ya, menjaga aturan Allah, dekat dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 189. Anda mau jadi pembisnis, silahkan pembisnis yang soleh. Anda jadi diplomat, silahkan diplomat yang soleh. Anda mau jadi tentara, polisi, silahkan tentara, polisi yang soleh. Ya, Anda mau jadi apapun, silahkan sepanjang Allah ridha, itu soleh. Nah, dijamin oleh Quran, jika benar salat Anda khusyuk ditunaikan, maka semua profesi Anda akan dibimbing oleh Allah mencapai puncak kesuksesan terbaik dan bahagia hidupnya. Ya, dalilnya Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya benar pasti akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas hidupnya. Apa ciri pertamanya? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi rahasia di balik perintah Nabi, ketatnya aturan Nabi terkait persoalan sholat ini bukan semata persoalan fikih, tapi Nabi ingin memastikan semua umatnya, satu, baik sifat dan sikapnya, kedua, tenang dalam menjalani kehidupan, ketiga, mudah dalam mengatasi persoalan, keempat, bila cepat dikabulkan Allah, dan kelima, apapun profesi mereka bisa mencapai puncak kesuksesan yang diharapkan dan bahagia kehidupannya. Ini inti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, poin terpenting, bagaimana cara mendapatkan yang kelima ini? Ternyata tidak sembarangan, tapi harus mengikuti apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan, termasuk diajarkan pada para sahabat tadi. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah dipahami dengan jelas, resum dari pertemuan lalu, sekarang kita akan mulai inti bahasannya. Seperti apakah kemudian cara sholat yang dituntunkan oleh Nabi itu, yang bisa kita turunkan pembahasannya dan kita coba praktekkan, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa dapatkan 1 bahkan 5 keistimewaan yang tadi dijanjikan. Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillah. Kepada ibu sekalian, rumus di hadis tadi di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Rumus pertamanya, jika kita ingin menunaikan sholat dengan baik, kata Nabi, sallu, dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Perhatikan rumusnya. Turunkan dulu. Salatlah kalian, kata Nabi, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian telah melihat saya sholat. Disingkatnya, kalau kita ingin mendapatkan 5 kemuliaan tadi, maka cara sholat kita mesti melihat dulu bagaimana Nabi menunaikannya. Kita amati dulu dari awal sampai akhir, seperti Nabi pernah ajarkan pada Khalad Az-Zuraiki yang saya sebutkan kisahnya tadi.
Dari situ kita keluarkan, baru kemudian kita coba pelajari dan praktekkan. Jelas di sini? Halo, jelas? Belum, kan belum saya uraikan bagaimana caranya. Ya, belum saya terangkan. Kalau sudah jelas saya tutup, kita pulang deh. Baik, sebentar. Paham insya Allah? Oh, baik. Kenapa antum yakin ya? Baik, sekarang perhatikan. Jadi caranya mesti melihat Nabi dulu seperti apa saat beliau mengajarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang pernah lihat Nabi? Baik, ya di mimpi pun mungkin belum tentu kan? Karena itu kita diharuskan untuk menelusuri nih, ya kepada siapa Nabi mengajarkan, kepada siapa lagi kemudian diajarkan, terus generasi sampai dengan ke kita di sini. Kita lihat dari orang pernah belajar dari Nabi, mengajarkan pada generasi setelahnya, mengajarkan pada generasi setelahnya, mengajarkan pada generasi setelahnya, sampai ke kita sekarang. Metode ini oleh para ulama dinamakan dengan isnad namanya. Isnad, al-isnad. Cara belajar seperti ini disebut dengan isnad, al-isnad. Al-isnad. Dari kata sanad ya. Saya seringkali uraikan ini dalam beberapa pertemuan. Sanad itu runtutan riwayat yang menyampaikan pada sumber primernya, sumber utama. Misal, Anda menemukan hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kan nggak pernah ketemu Nabi, jauh masanya. Tapi beliau mendapatkan dari orang sebelumnya, dan dari orang sebelumnya, dari orang sebelumnya sampai kepada Nabi. Nah, ini runtutan riwayatnya disebut dengan sanad. Kalau Anda pelajari runtutan riwayat ini, Anda pelajari, kemudian Anda pahami, Anda praktekkan, maka polanya disebut dengan isnad. Jelas? Nah, jadi ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, kalau salat kita ingin benar, cara ibadah kita ingin baik, maka belajarnya, polanya harus melalui pola ini, al-isnad. Sampai Imam Muslim membuat bab khusus dalam kitab beliau untuk menekankan pentingnya belajar seperti ini. Antum buka misalnya, ada Sahih Muslim, kalau punya kitabnya, itu ada syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid, Al-Minhaj. Anda cari yang jilid pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, kalau mau agak sama dengan saya, kitabnya warnanya yang biru dongker, cetakan tahun 2002. Ya, terbitan Darul Hadis. Saya dulu beli 26 Juli tahun 2006 di Husainiyat belakang Al-Azhar itu. Harganya kalau dikonversi masih murah, 450.000. Paling di kita 750 ribuan ya. 9 jilid pengantar ke surga. Masya Allah. Antum beli handphone jutaan belum tentu dibawa ke alam kubur gitu kan. Ya, kitab hadis cuma 750.000 bakal Anda ke surga nggak Anda miliki. Baik. Nah, dituliskan di situ Babul Isnad minad din. Babul Isnad minad din. Bab belajar agama yang sumbernya sampai ke Nabi. Minad din itu termasuk yang penting ya, dalam aturan agama kita. Maksudnya, kalau Anda belajarnya salah, maka praktek beragamanya pun akan keliru. Anda mau sholat, turun perintah sholat, Al-Baqarah 43, sisi paling kanan di pertengahan. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Kemudian Anda sholat, tapi cara belajarnya keliru, maka sholat Anda pun akan salah. Karena itu pastikan, kata para ulama, cara belajar kita susuri riwayatnya sampai tersambung kepada Nabi SAW, yang dengan itu bisa dipastikan nyaman menunaikannya, kemudian bisa menjawab saat dipersoalkan, dan bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jelas di sini? Baik. Nah, pola ini kita akan turunkan pada pembahasan sholat. Jadi saya mulai dulu turunannya dengan menyampaikan dalil-dalilnya dulu. Karena kita nggak pernah lihat Nabi, kita harus bertanya pada orang yang membawa referensi sampai ke zaman Nabi. Referensi itu yang kita turunkan khususnya dari 2 sumber utama. Satu dari Al-Quran, dan yang kedua dari hadis-hadis Nabi SAW. Sepakat sampai sini? Baik, kalau sepakat, nanti dalam pertemuan lanjutan, saya mohon kalau Bapak Ibu berkenan itu bisa membawa mushaf ya.
supaya memudahkan interaksi dan mengecek bagaimana keadaan mushaf yang dimiliki. Jelas? Baik. Atau insya Allah dalam 2 pertemuan berikutnya, insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan sudah menjadi para penghafal Al-Quran. Dan tidak cukup dengan amin. Ayo usaha. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Sampai nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ternyata amal yang pertama dihisab oleh Allah itu sholat. Nanti di Abu Daud nomor hadis 864. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Maaf ya, Anda walaupun ratusan kali umrah, sholat Anda bermasalah, umrahnya nggak akan ada nilainya. Yang diuji pertama kali sholatnya. Jika bagus, indikasi amal yang lain bagus. Jika bermasalah, yang lain pasti ada persoalan. Nah, karena itu, maaf, ya Allah, bagaimana supaya sholat ini jadi ringan saat ditunaikan? Baik. Teruskan ayatnya, kita mulai inti pembahasan kita. Illa alal khashi'in. Sholat ini akan berat ditunaikan, lebih daripada mengemban sabar dalam kehidupan, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk. Masya Allah. Illa alal khashi'in. Kecuali bagi orang khusyuk. Jadi yang merasa berat dalam menunaikan sholat itu, mohon maaf, kebalikannya berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena bagi orang khusyuk itu nggak ada yang berat, ringan aja kok biasa. Jadi kalau Anda merasa berat menunaikan sholat, maaf, jangankan untuk sholatnya, mau dekat waktu sholat aja sudah malas-malas. Itu tanda pertama sholat Anda tidak khusyuk. Bagi orang khusyuk itu biasa. Ingat ya, ada orang yang menunaikan sholat fardu saja masih malas-malas. Ketika fardu masih tenang-tenang. Ada orang yang ketinggalan sholat sunnah sudah gelisah, Pak. Ada orang dengar iqamat sampai qomat, Pak, belum ingat sholat. Ada orang yang belum azan belum berkumandang atau baru dengar azan sudah mengatakan saya terlambat. Saya terlambat. Padahal azan baru berkumandang. Tadi subuh kan 4.35. Dia biasa tahajud bangun jam 3. Tiba-tiba dia bangun pas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, terlambat saya. Padahal subuh belum dimulai. 4.35, subuh belum dimulai, baru azan, dia sudah menyesal. Ada orang yang bangun jam 5 lewat 34, lewat tuh. Bukan cuma komatnya waktu sholat, nggak lewat, dia tenang aja. Ini menandakan kalau dia merasa, Anda satu hari kalau merasa berat menunaikan sholat, itu tandanya, itu tanda pertama ada ketidakkhusyuan dalam menunaikan sholat. Jelas di sini? Baik. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama, kaidah sholat yang berat ditunaikan itu ternyata tidak berlaku bagi semua hamba, ya, kecuali hanya bagi orang yang khusyuk, sholat itu akan ditunaikan dengan ringan. Kaidah pertama, tahan, gak usah dihapus. Saya ulang. Maaf, sholat tadi berat atau ringan? Tuh kan belum khusyuk. Baik, kecuali bagi orang yang khusyuk. Baik. Ya, menilai masing-masing saja ya. Kalau masing-masing sudah merasa nyaman dengan sholat, itu tanda pertama dan nikmat pengantar kehusyuan. Baik, keluarkan rumusnya. Fokus, keluarkan rumusnya. Dari sini, kita bisa ketahui dari uraian Quran ini, ternyata kalau kita ingin ringan sholatnya, ingin khusyuk dalam sholatnya, ternyata proses khusyuk itu tidak dimulai saat sholat, tapi dimulai sebelum sholat. Pernah sholat. Saya ulang. Lihat kalimatnya. Sholat itu berat ditunaikan. Jadi ada orang yang ingin sholat merasa berat. Jadi kan? Kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk itu mau sholatnya ringan. Ini menandakan khusyuk dimulai bukan saat menunaikan sholat, tapi dimulai prak sholat. Jelas di sini? Jadi kalau Anda nanti bertanya, bagaimana cara saya khusyuk ya Allah supaya sholat saya ringan? Maka dijelaskan kemudian nanti oleh Al-Quran. Proses khusyuk ini tidak dimulai saat menunaikan sholat, tapi disiapkan sebelum sholat itu ditunaikan. Sekarang kita pelajari dulu, supaya sholat kita lebih ringan. Kita akan bahas khusyuk, atau cara khusyuk dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bismillah.
Nanti kalau sudah dipahami rumusnya, antum nggak usah ikut pelatihan. Ya, sekarang banyak pelatihan-pelatihan khusyuk dalam sholat, nggak apa-apa, silahkan ikuti, dapatkan ilmunya. Tapi sebetulnya teorinya sudah jelas di sini. Ya, kalau antum bisa praktekkan, insya Allah akan lebih baik. Ya. Baik, fokus. Ya Allah, Engkau katakan sholat begitu berat, kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk akan ringan menunaikan sholat. Bagaimana cara kami khusyuk? Teruskan. Quran surah kedua ayat 46 ya. Ini cara pertamanya. Baik. 1. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu 1, yaitu orang yang sebelum sholat. Orang yang sebelum sholat. Ingat, bukan saat sholat ya. Fase pertama yang pra sholat. Orang yang sebelum sholat sudah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. Untuk menghadap pada Rabbnya. Orang yang sebelum sholat telah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kadang-kadang terjemahan tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Di situ kan disebutkan menduga bertemu dengan Allah. Ya, dhann itu punya 3 arti. Ya, bisa dugaan biasa, bisa dugaan kuat, bisa punya keyakinan. Kadang-kadang yakin disebut dengan dhann. Ya, kalau terlampau yakin disebut baru dengan kalimat al-yaqin. Nah, sekarang fokus, perhatikan. Keterangan Al-Quran, orang khusyuk itu bedanya, kelihatan tandanya sebelum dia menunaikan sholat. Jadi sebelum dia menunaikan sholat, dia sudah punya persiapan. Dia merasa nih, saya akan menghadap Allah sekarang. Harus punya persiapan nih. Saya kasih ilustrasi begini ya. Saya kasih ilustrasi nih. Jam 9 nih. Ada undangan makan siang nih. Ya, insya Allah ba'da dhuhr. Ya, jam 1 itu. Ya, ada undangan makan siang kita, Bapak dan Ibu sekalian. Dari salah satu tokoh ya, di Jakarta. Insya Allah. Undangan terbuka, kalau misalnya saya ajak Bapak Ibu juga mungkin bisa ya untuk bisa hadir di situ. Kira-kira kalau ada undangan dari salah satu tokoh, ada ajakan, kemudian kita diajak makan, antum perbaiki penampilan nggak? Perbaiki, baik ya. Cuci muka nggak? Cuci muka, perbaiki, bagus ya. Maaf, ini cuma contoh ya, cuma contoh, bukan beneran ya. Cuma contoh aja, nggak ada undangannya, tapi saya cuma kasih ilustrasi. Kan di awal saya bilang ada ilustrasi gitu kan. Baik, saya mau diundang jam 12, kan? Antum mau saya ajak. Antum perbaiki ya. Baik, perbaiki penampilan. Baik, bahkan undangan yang dari manusia, ya ada resepsi pernikahan, ada undangan macam-macam, bajunya begitu bagus, bahkan baju terbaru dipakai, sepatunya disemir dulu. Undangan dari manusia yang belum tentu memberikan apa yang Anda harapkan. Belum tentu memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, sekarang bandingkan ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan apa yang sudah Anda siapkan pada zat yang telah berjanji untuk mengabulkan segala permintaan Anda, memaafkan segala kesalahan Anda, mengampuni segala dosa-dosa Anda. Anda diundang oleh manusia saja yang belum tentu mengabulkan permintaan kita, persiapannya begitu bagus. Bahkan Masya Allah, kalau diundang pejabat tertentu, atasan tertentu, kata-kata juga diatur dulu. Bagaimana supaya jelas kalimatnya, bagaimana supaya tampilnya saya mengesankan, bagaimana supaya dilihat karismanya muncul dengan kebaikan. Bertemu manusia bisa sedemikian Anda perfeksionisnya. Maka bagaimana ketika bertemu dengan Allah? Orang khusyuk akan lebih daripada itu. Antum Masya Allah memenuhi undangan manusia, pakaian begitu indah, disiap-siapkan bagus. Memenuhi undangan Allah di tempat terbaik di muka bumi, pakaian kita begitu-begitu aja. Coba cek. Bahkan ironisnya, mohon izin. Lihat, coba bandingkan. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Mau musyrik. Ada yang pakai jas, ada yang pakai kebaya, Masya Allah, ada yang pakai batik, anaknya dibawa, rambutnya kepang 2, bawa makanan macam-macam, gembiranya luar biasa. Orang mau musyrik gembira pakai pakaian bagus. Antum yang sudah dikasih iman, dipanggil ke tempat yang memberikan iman, Masya Allah, pakaian begitu-begitu aja. Pakaian bola sama dengan pakaian sholat. Masya Allah, belakangnya nomor 9, malaikatnya sampai bingung. Kalau nggak percaya coba nih siapkan ya. Kalau nggak percaya, silahkan antum siapkan pakaian sholat.
pakaian yang terbaik, laki-laki pakai minyak wanginya, kan? Hadirkan yang paling indah, itu akan lain suasananya dengan menggunakan pakaian ala kadarnya. Silakan cek. Pakai nih sholat pakai kaos oblong, sekedar menutupi aurat. Bandingkan dengan pakaian yang lebih baik dibanding itu. Cara sholatnya akan lain. Takbirnya juga akan enak. Begitu takbir, Allahu Akbar, nikmat. Gak percaya silakan Pak. Begitu zuhur, hadirkan suasana tadi. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik. Allah yang kita hadapi. Yang kedua, antum katakan tadi, Masya Allah, ya. Ada yang cuci muka dulu, ada yang mandi dulu, ada yang macam-macam dulu. Bertemu dengan Allah, persiapan kita tambahkan. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Nanti kita bahas dulu nanti. Sudah. Satu, siapkan pakaian terbaik. Ya, nanti begitu mau sholat, kalau bisa punya pakaian khusus ya, untuk sholat yang cukup baik, yang cukup indah, supaya enak saat menunaikannya. Ya, nanti begitu nanti antum masuk saf, bisa kelihatan tuh. Silakan aja cek, ya. Silakan cek. Bajunya yang enak, yang bagus, cara sholatnya akan lain. Baju yang biasa-biasa akan lain juga. Tapi tidak harus saling mengomentari ya. Datang orang pakai kaos, nggak khusyuk ya kayaknya. Nggak usah ya, pelan-pelan aja. Untuk foto, ceklik, contoh orang tidak khusyuk. Itu berlebihan ya, jangan. Hati-hati. Like and subscribe.